Shalom Amang dan Inang semua. Kita akan mulai penghiburan dari HKBP Tebet. Kami undang keluarga dan juga jemaat HKBP Tebet. Untuk keluarga Silain dan Panjaitan yang saat ini sedang berduka, kami dari jemaat gereja HKBP Tebet datang ke tempat ini untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang sedang berduka. Kita buka acara kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 2, Makin Dekat Tuhan. Kita membacanya berbalasan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1.
Saorma tua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya masih diberikan kepada kita waktu bahkan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah duka ini untuk memberikan kata-kata penghiburan kepada kedua belah pihak marga Silayan dan Panjaitan. Edaku yang terkasih, Eda Julia, kami di sini dari Huria Tebet, kami sebagai mewakili Ina, baik dari Naomi dan Tebet Timur, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Amang terkasih, Amang Parlin Silayan, yang telah pergi meninggalkan kita semua, terutama dari keluarga yang tercinta, keluarga besar Silayan dan Panjaitan. Kami sudah lama mengikuti di grup Tebet Timur bagaimana Amang ini berjuang untuk penyembuhan sakit yang dihadapinya. Kami mendoakan terus Eda, bahkan kami mendoakan Eda agar tetap kuat dalam mendampingi Amang, karena tidak mudah mendampingi Amang yang sedang lemah. Kalau Eda nggak kuat tentu juga sangat berbahaya bagi semua yang dihadapi Eda. Namun puji Tuhan Eda kuat. Begitu seringnya Jakarta Penang kalian hadapi perjalanan yang jauh dalam keadaan tubuh yang lemah, Amang ini berjuang masih bisa diikuti pengobatan yang terakhir dia beristirahat dari rumah sakit Siloam. Rupanya itulah yang terbaik untuk keluarga. Pada waktu ini pasti kita kalau mendengar yang terbaik kita tidak menerima itu. Karena kita menginginkan kesembuhan dari Amang ini agar selalu berkumpul dengan keluarga yang dikasihi. Eda, kami lebih terfokus saat ini dari Ina Naomi. Kami datang saat ini untuk memberikan kekuatan kepada Eda. Ketika Eda melihat kami di sini, tentu Eda melihat sekarang saya sudah sama dengan temanku si Glory, predikat nama Balu ya Eda ya. Seperti tadi kita sudah berkata sebentar, Eda harus kuat. Waktu Eda katakan aku belum bisa menerima, itu sudah pasti. Belum bisa Eda menerima, Eda masih bingung. Walaupun Eda lama merawatnya, karena menerima perpisahan dengan suami yang dikasihi, yang sudah lama berkeluarga seperti Eda sedang marpahopu, tentu sangat berat. Walaupun itu juga belum bermahopu, kami juga sudah merasakan bagaimana perpisahan dengan suami yang tercinta. Tetapi Eda harus melihat tudus-tudus. Jangan Eda lama berduka. Kami di sini mengundang Eda, pada waktunya nanti Eda ikutlah di dalam punggungan Ina Naomi agar Eda tetap semakin kuat menghadapi hidup ini. Karena kalau dengan kesendirian Eda tidak bisa, Eda tidak kuat. Tetapi kalau Eda menyerahkan hidup Eda ke dalam tangan Tuhan dan terus meminta kekuatan darinya, Eda bisa menjalani hari-hari Eda. Seperti bagaimana kesaksian kami di Ina Naomi. Ketika nanti Eda masuk di Ina Naomi, tentu Eda juga mendengar bagaimana pergumulan kami, menjalani kesendirian kami. Banyak Eda, kami masih kecil-kecil anak-anak kami didik tanpa suami. Tetapi Eda beruntung, Eda marpahopu, baru ditinggalkan oleh suami atau Amang tercinta ini. Itulah tudus-tudus yang Eda lihat. Untuk itu Eda margogo maho, ngambil kegiatan, jangan hanya di rumah saja. Sementara ini memang Eda belum boleh, Eda masih bersedih, tetapi perlahan-lahan. Tapi jangan larut dalam kesedihan begitu lama. Tentu Eda jadi sakit, anak-anak juga berat nanti menjalani hari-hari ini. Kalau Eda tegar kuat, anak-anak juga akan kuat. Pada Amang dan Inang semua keluarga Silayan kiranya saling menopang untuk Eda kami Julia di sini.
Songon di majolah hatasian kami dan kado kami sebagai Inanomi, kami akan menyumbangkan lagu puji-pujian Mulia Teh Horas. Inang, baru penjahitan, kami Sian Naomi memberikan sedikit untuk menghibur Inang. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Amang Silayan. Dengan cara inilah Inang, kami nanti mengajak Inang masuk dengan kami di Inanomi yang seperasaannya Inangnya. Jadi ini kami nyanyikan untuk Inang sebagai tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Keluarga yang berduka saat ini, saya pribadi menyampaikan turut berduka cita atas kembalinya Amang ini, Hela kami ini ke tangan penguasaan Tuhan. Sudah cukup lama dia dalam perawatan. Begitu besar perhatian keluarga terhadap Amang ini. Untuk kiranya dia boleh sembuh dari penyakitnya, membawa pengobatan kemana saja, ke luar negeri, di rumah sakit yang terbaik di Jakarta ini juga sudah dilakukan. Itu semuanya sebagai tanda dan cinta kasih keluarga kepada Amang ini. Kita menginginkan, keluarga menginginkan supaya dia boleh umur panjang lagi untuk bersama-sama dengan keluarga. Tapi Tuhan mempunyai rencana lain untuk Amang ini. Keluarga sudah menyatakan, menunjukkan cinta kasihnya kepada Amang ini dalam seluruh proses pengobatan yang kita jalani. Berulang-ulang masuk ke rumah sakit, tetap aja kalian lakukan itu. Tapi di samping itu, Tuhan juga mengasihi dia. Tuhan menginginkan dia sembuh secara sempurna. Tapi keinginan kita untuk sembuh secara sempurna berbeda dengan keinginan Tuhan. Tuhan menyatakan kasihnya kepadanya dengan membebaskan dia dari segala penderitaan yang dialaminya selama ini. Itu harus kita yakini, amini.
bahwa Tuhan mengasihi dia. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, di dalam Mazmur 116 ayat 15. Jadi karena dia berharga di mata Tuhan, marilah seluruh duka kita yang kita alami saat ini, terutama buruh kami dan POPO kami dan keluarga semua, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang berkuasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Kiranya semua acara-acara yang dijalankan pada hari-hari yang akan datang, malam ini juga berlangsung dengan baik. Buruh kami tetap sehat, tetap kuat, tetap beriman teguh, dan mempunyai pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kesembuhan yang benar-benar sempurna daripada Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, kuatkanlah, teguhkanlah hati buruh kami, semua peparan, semua keluarga di sini. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan. Saya mengikuti terus perkembangan pengobatan dijalankan oleh Inang ini. Setiap hari saya berikan dukungan, semangat kepada buruh kami dan keluarga. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Amang ini. Oleh karena itu mari kita datang kepadanya. Dia yang memutuskan, dia yang menetapkan. Mari, tidak dapat kita ubah keputusan itu. Oleh karena itu marilah kita datang kepadanya, menyerahkan seluruh apa yang kita alami dalam diri kita, kedukaan kita, kesakitan kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
keluarga yang berduka di dalam Yesus Kristus, kepada Inang Silaen Boru Panjaitan, kami di sini datang dari seksi sosial dan seluruh jemaat HKBP Tebet. Inang, kami turut berduka cita atas kepergian Amang Silaen pada saat ini. Inang sudah berupaya untuk membawa Amang ke Penang, ke rumah sakit yang terbaik, tapi Tuhan berkata lain dan Tuhan memberikan waktunya kemarin kepada Amang Silaen. Jadi Inang, boleh Inang riuh ke belakang apa yang telah diperbuat Amang Silaen di dalam kehidupannya, dan juga boleh Inang akan meneruskan tugas-tugas Amang yang belum selesai di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu maupun seorang bapak nantinya, dan juga seorang opung. Buat Inang juga, Inang harus ingat ketika Inang dipersatukan di dalam satu ikatan yang kudus dengan Amang Silaen yang dulu, Inang juga harus siap untuk ditinggalkan ataupun meninggalkan. Ternyata Amang Silaen duluan meninggalkan Inang pada saat ini. Jadi Inang, sekali lagi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Biarlah Amang Silaen sudah tenang bersama Bapa kita di surga, dan nanti ada waktu penghiburan, kita juga boleh untuk menghibur Inang di tengah-tengah ruas HKBP Tebet, terkhususnya WEK Tebet Timur. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberkati segala rencana besok secara adat kita, jalannya berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari Parhala Donang nyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya di atas kepergian Amang terkasih Insinyur Perlindungan marhum Silaen atau Opung Andrew Doli. Ketepatan ini nama tengahnya Amang ini marhum sama dengan nama bapak saya, marhum. Iya. Jadi begitu saya lihat nama Amang ini, wah, saya jadi ingat Bapak juga yang baru pergi tahun lalu. Jadi sekali lagi kami menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, karena memang waktu dari Amang Sintua Albert Silaen, kita beberapa kali Amang mengadakan perjamuan kudus, Marulana Badia, rumah sakit, ya, kita saling berbagi. Jadi kami udah senang sekali waktu itu, waktu mendengar berita, wah udah ini, Amang juga udah ceria, udah bebas katanya, udah bersih, udah senang lah, kami sangat senang. Apalagi kita kalau partangnya di rumah nangnya, pernah ya sebelum COVID ya. Ya memang ya Tuhan punya rencana yang baik, Bapak kita punya rencana yang baik, semua sudah berjalan, sudah diatur Dia. Jadi semoga keluarga besar Silaen dan Panjaitan cepat terhibur, juga ya acara besok, acara adat boleh berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kami semua Parhalado HKBP Tebet menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan ikut prihatin dengan kondisi yang ada. Semoga semua keluarga cepat terhibur. Molete oras.
Ya, kepada keluarga besar Silaen dan keluarga besar Panjaitan, kami para Radu di sini tentunya turut berduka cita, khususnya di sini juga buat teman sepelayanan kami, Amang Sintua Albert Silaen yang sama-sama kita melayani. Tentunya kami dari Korps para Radu menyampaikan turut berduka cita kepada Amang dan keluarga. Kepada Kak Yuli di sini, kalau saya lihat selama ini Kak Yuli dengan Abang ini, entah itu ke gereja jam 3 selalu bersama, ke pesta selalu bersama. Di mana ada Kak Yuli, di situ ada Abang Parlin. Di mana ada Abang Parlin, di situ ada Kak Yuli. Tentunya saat ini kakak mungkin sangat bersedih, sangat pasti bersedih sekali. Karena sebagian daripada jiwa dari kakak telah hilang. Tapi kami percaya, sebagai kakak juga dulu mantan guru sekolah minggu saya, kakak pasti kuat. Pasti kuat. Oleh karena itu kepada anak-anak di sini, anak Boru, Hela dan Parumain, kalian harus menguatkan kakak ini. Karena biar bagaimanapun dalam waktu yang lama pasti kakak ini akan bersedih. Oleh karena itu, kalau kita lihat abang ini telah menyelesaikan akan pertandingannya, dia telah sampai ke garis finish dan memelihara imannya. Percayalah Kak, bahwa abang ini telah menerima yang terbaik. Dan itu kita lihat dari segala usaha yang selama ini dibuat oleh keluarga, tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang lebih mengasihi abang ini, Tuhan telah memanggil abang ini ke pangkuannya. Sekali lagi kami atas nama para Radu, kami turut berduka cita kepada semua keluarga besar Silaen dan keluarga besar Panjaitan. Kiranya semua acara mulai hari ini, besok sampai kita mengantarkan abang kita yang terkasih ini ke tempat peristirahatan yang sementara, semua berjalan baik. Tuhan memberkati. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Di hamu keluarga besar
Silain natungon di bagasan godok ni roha arsak ala persirangan sian amata natahaulungi amang perlindungan silain manang opu Andrew Doli di inang opu Andrew boru nama kabaluhon terkhusus kepada anak atau peparan yang sedang berduka atas kepergian bapak seorang ayah yang mencintai keluarga dan anak-anak. Di hamamasani si taunonon naing pasaton nami dihita sian hatani dewata la tahaposi margugu mangaleon pangapulion imanatara surat di Parjamita Bidutulu ayat 10 sada di dok songonon alayang goibana denggado saluhukna dibahed ditiki halehetanna ditopahodohut roha hanguluan saliling-lilingna di bagasar rohana sida holan nasodapo jolmai sulikitonna jadi-jadian najinadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ucung. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini rata-rata orang Kristen tahu dan sering kita dengar, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Molo masa songonon sitaonon sai terida terbigido panduhanon. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Totu suderu hita satulup anggo nadenggan di rohani jolma ima aka na menguntungkan tu dirina jalan na hobar tulongoni rohanado. Itu nadengkan. Yang indah itu, yang baik itu adalah kalau menguntungkan bagi kita. Dan sesuai dengan keinginan atau kehendak kita. Nasa naso menguntungkan manang namaralo tu roha tu pikiran terjumidoi naso denggan. Idoban na humakadongan na hinaholongan itu hatta Yesus. Saya merasitu todo hita mengulas segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan sukacita bagi kita. Kita selalu berusaha melakukan, mengerjakan hal-hal yang bisa membuat kita bersukacita dan bergembira. Dak taula na mangarasahi hita. Tapi kita selalu berusaha apa yang menguntungkan, yang membuat kita senang, bersemangat dan bersukacita. Keluarga telah begitu banyak berusaha keras melakukan banyak hal yang baik
untuk Amang ini almarhum yang telah pergi, untuk Amang Opu Endro Duli, keluarga mengusahakan pengobatan beberapa rumah sakit, baik di dalam negeri dan juga ke luar negeri, dengan suatu harapan supaya terjadi yang indah, yang baik, yang diharapkan oleh almarhum ini, yaitu umur yang panjang, kebersamaan dengan anak-anak, kebersamaan dengan keluarga, terkhusus kebersamaan dengan cucu yang sangat dicintai dan disayangi. Itu harapannya. Dan harapan itu mau diwujudkan oleh keluarga dengan membawa berobat tanpa memperhitungkan berapa yang harus habis materi, berapa tenaga yang harus terkuras, berapa banyak waktu yang harus terlewatkan. Yang penting selamat, sembuh, pulih kembali, bersemangat bersama-sama dengan keluarga. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Tujuan usaha itu adalah supaya indah, baik, sehat, dan pulih kembali. Tetapi kalaupun yang harus kita hadapi yang terjadi bukan sesuai dengan yang kita harapkan, bukan seperti yang kita inginkan atau kehendak kita, itu bukan berarti usaha itu telah sia-sia. Bukan berarti usaha itu telah terbuang-buang, tidak ada gunanya. Hanya terbuang saja begitu tak berarti, ada gunanya. Ada hikmatnya. Bisa saja dengan sesuatu hal yang demikian Tuhan sedang melatih setiap orang untuk semakin kuat dan semakin teguh. Makanya dikatakan, kalaupun itu penderitaan, ada maksud baik yang Tuhan sediakan bagi orang yang sedang menghadapinya. Kita berusaha demi kesembuhan, dan itulah yang indah. Tapi ternyata Tuhan telah memilih, menentukan yang terbaik kepada Amang Perlindungan. Yang terbaik bagi kita adalah umur yang panjang, hidup lebih lama. Tapi dengan kepergian Amang ini, dia telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristus adalah hidup bagiku dan mati adalah laba, keuntungan. Kristus dohang ulua diau jalalabadu hamatian ini, dan itu yang dikatakan Amang ini hari ini. Penderitaanku telah kuselesaikan, rasa sakitku telah kutinggalkan, tapi aku pergi untuk bersama-sama dengan Tuhanku. Kristus adalah hidupku, kematianku adalah untungku. Itu kesaksian Amang ini pada malam hari ini. Memang kita sebagai manusia yang punya banyak keterbatasan dan kelemahan, sering tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Itulah manusia. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi Amang Opu Endro Duli. Sekarang bagi kita bukan itu yang terindah, tapi bagi Tuhan itulah yang terindah.
dia tidak merasakan lagi sakitnya penderitaan di dunia ini. Dia telah mengakhiri lelahnya keluarga dengan mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku. Dan itulah suatu penghiburan yang luar biasa bagi Inang Opu Enrudul Boru dan juga untuk seluruh keluarga. Penderitaannya, rasa sakitnya telah diakhiri oleh Allah. Dan pada saat yang baik juga, Tuhan akan menghiburkan seluruh anggota keluarga. Doa kami dari gereja HKBP Tebet, Inang dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, dengan hadirnya kami di sini, Inang supaya lebih bersemangat. Bukan hanya Inang yang kehilangan, tapi seluruh yang ada hadir di sini, yang duduk di ruangan ini, yang berdiri di ruangan ini, juga kehilangan. Semoga Inang terhibur, dikuatkan, dan juga keluarga. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.